Tinggal sekarang yang kita pikirkan, apakah pengadilan ini memang tempat untuk mencari keadilan atau pengadilan ini tempat untuk penghakiman, di mana orang sudah masuk yang penting dihakimi. Kasus asusila ini kan lucu, dari puluhan, belasan anak di bawah umur, naik, Kapolda bilang 5, turunannya di dakwaan jadi 1. Yang 1 ini terkait dengan 2 peristiwa. Peristiwa tanggal 7-8 Mei dan peristiwa tanggal 18 Mei. Nah, 2 peristiwa ini pun janggal dua-duanya gitu loh. Dan dari hasil saksi yang ada sampai sekarang. Tinggal sekarang yang kita pikirkan, apakah pengadilan ini memang tempat untuk mencari keadilan atau pengadilan ini tempat untuk penghakiman, di mana orang sudah masuk yang penting dihakimi. Nah, kalau itu terjadi ya percuma kita sidang kan. Ya, Mas Beki ini kan anak tunggal. Ya, tunggal yang diakui oleh Kiai Tar sebagai pelanjut lah ya, dan dipercaya untuk mengurus banyak urusan di sana. Dan beliau tentu menjadi gangguan bagi orang-orang tertentu yang ingin menguasai sedikah. Itu yang kami dapatkan. Sisi yang lain ada politik lokal yang merasa tidak nyaman dengan eksistensi Mas Beki dengan sedikahnya. Politik lokal spesifik Ya, ada kekuasaan lokal yang tidak nyaman lah. Gampang kita lihat. Sekelas menteri aja datang ke tempat situ kan tidak didampingi oleh kepemimpinan lokal di sana. Itu kan sederhananya berpikir gampang itu. Kalau menteri datang biasanya kepala daerah, bahkan cuma ikut kan. Ini kan tidak gitu loh biasanya. Ya pengalaman saya melihat kan begitu biasanya. Ini contoh aja. Kemudian ada juga sisi yang lain, bagaimana begitu kejadian besoknya izin mau dicabut. Berarti ada kepentingan lain juga. Tidak ada verifikasi, penilaian dan sebagainya untuk memisahkan, dan asas-asas praduga tidak bersalah kan tidak dipakai. Untung kemudian Menko PMK membatalkan itu 3 hari kemudian, dikembalikan utuh, dan itu atas perintah Pak Jokowi juga. Artinya tidak mungkin semuanya itu terjadi secepat itu kalau tidak ada kepentingan di balik. Tidak mungkin lah gerakan pusat daerah tiba-tiba serentak beliuk itu terjadi. Dan saya waktu itu kan belum menghandle, makanya saya baru bisa mengurai saja. Hari ini tugas saya adalah bagaimana pengadilan opini yang sudah terjadi menjadi perang opini. Mulai ada keberimbangan informasi. Jadi tugas saya melakukan perimbangan informasi. Kalau perimbangan informasi itu sudah berjalan, maka sudah lebih bagus ya. Lebih masyarakat bisa mendapatkan penilaian yang lebih objektif. Yeah. Sekarang sangat terbuka fakta yang ada. Tadi saja sidang tadi itu semakin membuka lagi bagaimana tanggal 18 Mei 2017 yang disebutkan sebagai peristiwa kedua diperkosa, itu justru kita dapatkan foto dan video yang korban ini di sana aktif dan tertawa-tawa dengan orang lain pada tanggal itu, pada yang sama. Bagaimana paginya dini hari katanya diperlakukan tidak baik, lalu jam 10 berpenampilan gembira gitu loh. Paginya mendapat perlakuan tindak kekerasan seksual atau diperkosa. Jadi orangnya harusnya trauma, harusnya sedih. Kalau ini justru jam 10 itu videonya sama ininya yang kita bawa ke pengadilan tadi menunjukkan yang berbeda. Sewajarnya orang yang ya sedih lah, sembunyi apa nak demi orang, mengucilkan diri. Tapi nyatanya dia mengaku dini hari itu mendapat perlakuan kekerasan seksual, tapi siangnya kok bisa belum siang, jam 10-an. Jam 10, masih pagi. Antara pagi siang lah, ada itu lah. Artinya ini satu hal yang tidak mungkin terjadi gitu ya. Kalau peristiwa benar kan gitu. Tapi ini biasa. Tetapi kemudian saksi juga mengatakan peristiwa itu memang nggak ada. Karena dia yang saksi yang tadi bersaksi mengatakan dia yang tinggal di situ. Makanya oh ini satu peristiwa udah enggak. Kemudian peristiwa yang pertama yang tanggal 7 dan 8 ini juga ada 3 waktu. Jadi ada orang bercerita bahwa dia satu mobil menuju tempat TKP-nya untuk kegiatan interview untuk proses awal masuk RSTMC.
ini orang menceritakan peristiwa yang dia lakoni, waktunya berbeda. Yang satu mengatakan jam 10 malam, mereka naik mobil bersamaan. Yang satu bilang setelah maghrib. Yang satu kelompok lagi bilang jam 8 pagi berangkat, naik mobil yang sama. Jadi ada 3 keterangan yang selisih di sini. Selisih 3 waktu. Terus yang mana nih bener? Jadi tampaknya yang ngatur skenario ngapalkan teksnya nggak pas. Mungkin ada sutradara, ada set sutradara. Ini tampaknya tidak sinkron ini ngatur waktunya. Ini pada sidang tuh ya, rekamannya ada. Nah, kemudian tempatnya juga. Tempatnya ada satu dibilang di gubuk di teras gubuk terapi, yang satu dibilang gubuk cokro kembang yang jauh. Nah, mereka rata-rata yang sama dan memang wawancara siang hari. Mereka ini. Tapi ketika dia menceritakan soal korban, ini terbelah. Ada yang mengaku bahwa habis saya lihat sendiri, yang ini cerita ini sudah pulang, tapi dia mendengar bahwa ini dibawa dalam. Jadi ada cerita-cerita yang saling berselisih satu dengan yang lainnya. Ada yang berselisih, ada yang bertabrakan juga, ada berserempetan. Jadi dalam kasus ini memang saya menyadari apakah ini menjadi pengadilan atau penghakiman, ini yang kita lihat. Tapi kalau penghakiman publik udah sempat terjadi, hari ini publik mulai dicerahkan, mulai orang mengerti. Karena semua manusia pasti punya rasa keadilan. Hari ini kita bisa marah sama orang itu kita anggap penjahat, tapi ketika lama-lama kita tahu ternyata dia bukan penjahat, maka rasa iba kita akan muncul, kemudian rasa pembelaan kita akan muncul. Nah, tapi kan harus dihadirkan dulu. Nah, tadi saya dapat informasi dari saksi, salah satu saksi tadi, yang sering membantu proses pengobatan terapi di tempatnya yang dibawa Mas Beki. Dia bagian jemput-jemput orang di pedesaan, di pedalaman gitu kan. Nah, mereka ini cerita bahwa kalau misalnya tidak sembuh di sini, harus dirujuk ke rumah sakit, itu Mas Beki juga nanggung, membiayai gratis. Di sini pengobatan gratis, ternyata jiwa sosial Mas Beki tinggi sekali. Jadi cara beliau itu, dan saya mendengar juga beliau itu punya program membantu janda-janda yang tua hidup kurang bagus, kasih bantuan sembako secara rutin. Kegiatan sosialnya luar biasa. yang menjadi sorotan publik hari ini, orang-orang seperti ini malah diingat. Iya, peristiwa asusila. Iya, peristiwa asusila. Makanya kan saya berapa kali tanya pada saksi-saksi yang hadir, apakah ini pemerkosaan, apakah ini persetubuhan, apakah ini pencabulan? Pada bingung semua cerita. Oh, jadi ketiga-tiga ini beda? Beda. Kalau pemerkosaan itu dia melakukan dengan pemaksaan, ancaman kekerasan. Ya, jadi kemudian ada kemudian bersetubuh dan lain sebagainya. Kalau persetubuhan bisa saja suka sama suka. Kalau pencabulan tidak mesti sampai persetubuhan. Oh begitu. Meremas-remas alat vital, itu sudah termasuk pencabulan. Makanya saya kejar apa masalah ini, berbeda-beda. Oke. Melihat dari sayang ya sidangnya tertutup ya, karena gitu. Aturannya sih. Jadi melihat dari fakta-fakta persidangan yang sementara ada saat ini, apakah boleh kita berasumsi bahwa sebenar-benarnya peristiwa pencabulan itu tidak ada? Kalau saya meyakini peristiwanya memang nggak ada. Itu saya bilang ini fiktif. Kenapa? Kalau dia betul peristiwanya, mestinya waktunya tidak ada 3. Waktunya 3 dari orang yang sama yang mengaku naik mobil APP merah. Ada waktu. Ada berangkat jam 10 malam, ada yang berangkat jam habis maghrib, ada yang berangkat jam 8 pagi. Sama-sama ngotot di atas sumpah. Kita yang bingung kan? Ini yang benar yang mana? Sama-sama ngotot, tapi keterangannya ada yang saling bertabrakan, ada yang saling berselisih. Nah, kemudian ketika dibawa ke ke lokasi di mana lokus deliktinya, ada 2 tempat berbeda lagi. Jadi bagaimana kemudian ini? Nah, itu